yang berada di sini. Palestina adalah ukuran kita hari ini lemah ataukah kita kuat. Palestina adalah ukuran di mana Allah memberikan kita musuh yang sejahat-jahatnya, selicik-liciknya, sekejam-kejamnya, dan sebuas-buasnya. Semua kumpulan kejahatan berkumpul di dalam satu makhluk yang namanya Israel. Saya katakan ini adalah Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Inilah maka Palestina bukan untuk diratapi, Palestina bukan untuk disesali, akan tetapi Palestina adalah merupakan barometer keimanan kita. Manakala seorang mukmin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tamasuk pada Quran dan Sunnah, maka secara otomatis akan mampu mengalahkan Yahudi dengan sangat mudah, sangat mudah. Akan tetapi manakala kita jauh dari Al-Quran, maka secara otomatis kita ini akan dikuasai oleh musuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan aku jadikan di setiap nabi aduan musuh minal mujrimin, dari orang yang jahat. Setiap nabi ada musuhnya. Kita hari ini ada musuhnya, yaitu Yahudi, nanti terakhir Dajjal. Untuk apa musuh itu? Supaya kalian kuat, wahai umat Islam. Supaya kalian kuat, supaya kalian tahu bahwa standarisasi kalian ngaku aku ini orang yang paling Islami. Apa buktinya? Menang nggak melawan Yahudi? Kami orang yang paling hebat, menang nggak melawan Yahudi? Kami ini yang paling benar, nggak yang lain salah. Anda bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Tidak. Maka pembebasan Masjidil Aqsa adalah sebuah perhelatan, perlombaan dari seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Bangsa mana yang akan mampu memerdekakan Palestina? Bangsa mana yang akan membebaskan Masjidil Aqsa? Bangsa mana yang akan menaklukkan orang-orang Yahudi? Maka dari situ ini adalah sebuah perlombaan musabaqah bagi kita semuanya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diangkat empat orang ya. Sekali lagi bahwa berarti kita harus setiap saat melihat bahwa hakikatnya munculnya Yahudi adalah sparring partner yang akan membuat masyarakat muslimin menjadi lebih kuat. Saya pernah wadul pada Pak Yai saya, Pak Yai Abi Manaf, tentang kejahatan Yahudi. Beliau jawab dengan enteng, loh lek wong Yahudi entek wis kiamat lek Yahudi wis entek mati wis kiamat, ojo kiamat sik le. Lah berarti Yahudi ben urip ngono. Lah terus gimana Yai? Lah hidupnya itu untuk kalian sparring partner. Kalau kalian itu kokoh dan kuat, dia nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kalian itu lemah, kalian akan pasti diperdaya oleh dia. Karena apa? Dia adalah inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sesungguhnya hewan melata yang paling jahat orang yang tidak bisa melihat matanya dan juga tidak bisa mendengar telinganya, artinya tuli dan buta. Bayi-bayi dibunuh,
anak-anak kecil dibantai, bayi-bayi kemudian dibom. Ya memang begitulah, mereka itu membunuh Nabi, yaitu sifatnya. Kalau berjanji selalu mengingkari, kumpul pokoknya seluruh kejahatan yang ada di dunia ini ngumpul ada di Yahudi itu. Tapi ingat bahwa kita harus mengambil pelajaran apa yang dilakukan oleh Yahudi. Yang namanya kalau kita sparring partner, maka kenali orang itu, kenali sejarahnya, kenali sifat-sifatnya, supaya kalian jangan umat Islam ingin mengalahkan Yahudi, kalian ternyata wataknya seperti Yahudi. Kalian itu ingin mengalahkan Yahudi, ternyata cara hidup kalian Yahudi. Ternyata cara dagang kalian Yahudi. Ternyata cara berpakaian kalian ke Yahudi-Yahudian. La tajba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Dari Sa'id Al-Khudri, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin taba'tumuh. Kamu akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kamu, di mana cara berpakaian kamu akan ikut, cara berdandan kamu ikut, hiburan-hiburannya kamu ikut, pola makannya kamu ikut, pola pendidikannya kamu ikut. Kamu suatu saat, katanya Rasulullah, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Pertama jilbab, naikkan sejengkal, diangkat sejengkal, turunkan yang di atas sejengkal, jilbabnya makin ngapret. Kemudian tangannya pun juga naik sejengkal, jadi lengan pendek, naikkan lagi sejengkal lagi, sehasta demi sehasta, naikkan lagi roknya, sampai kemudian mudok, kudungnya dilepas. Hatta lau dakhalu juhra dabbin, sehingga kalian manakala diajak oleh kaum ini untuk masuk lubang biawak, kamu diajak untuk masuk lubang bajul, taba'tumuh, kamu akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah itu adalah kaum ini Yahudi dan Nasara? Kemudian Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Artinya, manakala kita ini tasyabbuh, tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti pola hidup orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, jangan berpikir untuk menang. Maka dari situ, apa yang harus kita lakukan pertama untuk mendapatkan kemenangan, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama adalah kekuatan keilmuan. Adanya Islamic Center ini dalam rangka ini tonggak utama untuk memenangkan. Islamic Center sampai besar 4 hektar, 6 hektar, bukan untuk gaya, tidak. Satu-satunya untuk kita menang adalah gerakan keilmuan. Islamic Center, pesantren, sekolah, dan itu harus terus menjadi orang yang terhebat. Sekolah yang berkualitas. Kita ini perguruan tinggi yang ada di Indonesia berapa ribu, tapi kalah di Yahudi Israel sana ada 500 universitas. Dan semuanya adalah 500 itu adalah menjadi perguruan tinggi. 500 itu berada di dunia ini ranking-ranking yang tertinggi. Kita di sini ini ada berapa universitas? Di Karanganyar aja dulu belum ada, sekarang baru ada 2 dan 3. Karanganyar, Pak. Yahudi penduduknya 14 juta. Universitasnya ada 500 universitas. Harusnya kita di sini setiap kecamatan ada universitas. Harusnya di setiap kecamatan ada Islamic Center. Ini loh, Karanganyar, Lumpuk kabeh Islamic Center ada berapa orang? Masih jauh. Ayo kita kembangkan. Islamic Center ini bukan hanya masjid, bukan hanya joglo, tapi Islamic Center adalah pusat, dua helikopter sendiri, punya marmara sendiri, nanti kapal pesiar sendiri, mengantarkan barang-barang dari Karanganyar menuju ke Gaza, mengantarkan barang-barang, punya pesawat kargo sendiri.
Ustadz ngelindur, orang. Aku orang ngelindur. Seisuk, sore. Saya hanya bicara mindset, rungono sik mari ini. Maka Islam Center ini muncul orang ujuk-ujuk. Mbah Yai Badar, Mbah Yai Abdul Mu'id, seluruh tokoh, ya para pengurus-pengurus sesepuh yang Masya Allah, ini adalah perjuangan dan harus dirintis. Nanti saya akan bicara bagaimana orang Yahudi memulai. Dulu Syekh Ahmad Yasin, manakala beliau itu ada penjajahan yang ada di seluruh Palestina. Jam berapa? Saya nggak kasih nomornya Pak, kurang 5 menit. Oh iya, aman. Ojo moro-moro entek waktu ini gitu bingung aku. Kaya wong naik pesawat terbang no landing langsung jujuk gitu. Jadi ben alon-alon. Syekh Ahmad Yasin, manakala saat itu sudah terjadi penjajahan, kemudian kaum muslimin nggak bisa melawan. Syekh Ahmad Yasin keliling-keliling Bapak Ibu ke negara-negara yang lain. Ayo negara yang lain bantu Palestina, tidak ada jawaban. Ke negara yang kedua bantu Palestina, nggak ada pergerakan. Ke negara yang keempat, ayo bantu Palestina, semuanya diam. Ke negara 7 semua diam. Ke negara 10 semua diam. Syekh Ahmad Yasin yang dalam keadaan lumpuh itu, dia itu berkeliling, tidak ada respon. Hampir gundah gulana beliau. Tengok-tengoklah, apa tengok-tengok itu? Tengok-tengoklah beliau itu di depan rumah beliau. Lambil lenger-lenger, ya Allah. Kok ya gak ada yang peduli dengan Palestina. Ini Palestina sudah dijajah, gak ada yang peduli. Syekh Ahmad Yasin lagi tengok-tengok itu. Ternyata kemudian di depannya itu lagi anak-anak lagi main-main. Ada bocah-bocah segini nih, ini anak kecil-kecil segini. Lagi dolanan. Dolanan eker atau apa ya? Apa entik ya? Tek-tek entik itu. Apa namanya? Ya, betul. Kemudian si Ahmad Yasin bilang, wis lek gak ono liyane anak-anak inilah yang akan saya kader. Kemudian dimulailah membentuk TPA. Ada masjidnya, nggak besar, masjidnya segini nih Pak, kurang besar dikit. Kurang segini masjidnya. Dibentuklah anak-anak TPA. Syekh Ahmad Yasin seorang hafidz Quran itu memulai halakoh. Dibuatlah halakoh Quran seperti Islamic Center seperti ini. Kemudian dididiklah anak-anak kecil itu. Saya harus bangkit dari diri saya harus mulai perjuangan dari anak-anak. Akhirnya halakoh tahfidz dimulai. Dari situlah ayah bunda sekalian, jamaah sekalian, dari didikan Syekh Ahmad Yasin muncullah Syekh Rantisi. Dari Syekh Ahmad Yasin, Ismail Haniyah, Presiden Perdana Menteri yang ada di Palestina. Dari pengajian anak-anak yang ada itu pengajian halakoh ini muncullah yaitu Syekh Khalid Mish'al. Monggo. Minara. Bapak Yuli, nggih. Minara. Dari Syekh Ahmad Yasin ini kemudian dari halakoh Quran, masjid yang kecil itu muncul tokoh-tokoh besar yang akhirnya membuat sebuah gerakan intifadah, gerakan untuk berjihad melawan penjajahan Yahudi yang kemudian bukan hanya melawan, terbentuklah negara Palestina. Ada presiden, ada perdana menteri, antar menteri agama, ada menteri pendidikan. Semua menteri-menteri itu adalah produk dari halakoh tahfidzul Quran. Kemudian menjadi melebar, menjadi sebuah kekuatan di media, kekuatan yang ada di sekolahan, kekuatan yang ada di pesantren, kekuatan ekonomi, sampai sekarang itu ada dari sebuah gerakan yang namanya gerakan Al-Quran, yaitu Darul Quran was Sunnah. Itulah masyarakat untuk melawan.
mereka itu paling banyak adalah dengan taklim, paling banyak menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Anda datang ke Gaza, yang ada di sana bukan Anda lihat selalu pakai tentara, mereka pakai senjata, tidak. Mereka lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Di mana dibuka pintu pasti ada halakoh tahfidzul Quran. Di rumah sakit pintunya dibuka pasti ada orang duduk lagi ngapalin Quran. Di lampu merah bapak polisi neng rumput-rumput itu lagi ngapalno Quran. Pak tentara mari bal-balan ada halakoh Quran di situ. Dimanapun pasti ada halakoh Quran. Letak kekuatan ada di halakoh tersebut. Maka inilah pertama bagaimana kita untuk bangkit, adalah satu kekuatannya generasi kita kembali kepada Al-Quran, membentuk sekolah, membentuk pesantren. Maka narasi kita ke depan bagaimana